Hanya dalam 2 tahun setelah peluncurannya, platform ini menjadi sosial media terbesar dengan lebih dari 100 juta pengguna. Dalam jangka waktu 3 tahun, website ini memiliki lebih banyak pengunjung, bahkan melebihi Yahoo dan Google. Mengingat singkatnya platform tersebut berkembang, tentunya kita semua tidak heran jika platform ini diakuisisi dengan nilai 580 juta dolar atau senilai 5,4 triliun rupiah setelah 2 tahun didirikan. Mendengar cerita ini, mungkin kalian berpikir bahwa yang dimaksud adalah Instagram atau TikTok, bukan? Tentu saja bukan. Cerita di atas adalah kisah kesuksesan salah satu pencetus sosial media pertama kali, yaitu MySpace. Akan tetapi, di balik kesuksesannya, kejatuhan MySpace juga akan membuat kita terkaget-kaget. Pada pertengahan 2008, pengguna Facebook akan melampaui MySpace. Dan 5 tahun setelahnya, MySpace kehilangan hampir seluruh penggunanya. Dari total 115 juta pengguna, hanya tersisa 36 juta pengguna. Dan yang paling buruk adalah, dalam kurun waktu 5 tahun, MySpace akhirnya dijual kembali hanya dengan harga 35 juta dolar. Angka tersebut hanya 6% dari harga awal ketika mereka diakuisisi, dengan nilai 580 juta dolar. Hal tersebut tidak mengejutkan mengingat setelah Facebook tumbuh, hampir tidak ada yang menggunakan MySpace. Di sisi lain, Instagram tidak pernah menjadi platform media sosial terbesar di dunia. Pertumbuhan Instagram sama seperti MySpace. Dalam kurun waktu 3 tahun setelah peluncuran, Instagram berhasil mengumpulkan 100 juta pengguna. Dan tidak butuh waktu lama bagi Facebook untuk membeli Instagram dengan harga 1 miliar dolar. Seperti yang kita lihat pada MySpace, pertumbuhan pengguna yang sangat singkat tidak selalu menunjukkan keberhasilan jangka panjang. Karena artinya, pengguna juga akan menghilang lebih cepat, sama seperti ketika mereka mendaftar. Memang hal tersebut bukan berarti bahwa Instagram juga akan berakhir sama seperti halnya MySpace, yaitu hanya dalam beberapa tahun ke depan. Akan tetapi, pada saat yang sama, kita melihat sebuah red flag muncul yang menunjukkan bahwa bukan hal yang tidak mungkin jika Instagram juga dapat berakhir tragis seperti MySpace. Ada beberapa faktor utama. Yang pertama yaitu demografik pengguna remaja. Indikasi yang mulai terlihat, Instagram memang memiliki basis penggunanya sendiri. Secara keseluruhan, Instagram memang belum menunjukkan adanya tanda-tanda kehilangan pengguna. Akan tetapi, yang paling mencemaskan adalah demografik dari pengguna Instagram, khususnya dalam hal usia. Jika kita melihat demografik usia Instagram, kita akan melihat bahwa 8% dari pengguna aktif mereka berusia 13 hingga 17 tahun. Artinya, sebagai perbandingan, jumlah siswa SMA yang menggunakan Instagram setara dengan jumlah pengguna yang berusia 45 tahun ke atas. Dari perbandingan tersebut, sekilas terlihat biasa saja, tidak menunjukkan adanya masalah. Akan tetapi, ketika kita melihat demografik dari pesaing lain, kita akan melihat dengan jelas bahwa semakin hari perlahan namun pasti, para pengguna aktif di Instagram semakin berkurang. Sekarang mari kita ambil contoh demografik dari Snapchat. 20% pengguna Snapchat berusia 13 hingga 17 tahun, sedangkan 40% berusia 18 hingga 24 tahun. Sementara itu, pengguna dengan usia 50 tahun ke atas hanya berkisar 3,7%, di mana angka tersebut 8 kali lebih kecil dibandingkan dengan pengguna berusia 13 hingga 17 tahun. Dan jika kita melihat pengguna aktif di TikTok, kita akan melihat demografik yang lebih condong ke pengguna yang lebih muda. Pengguna aktif terbanyak di TikTok berusia 10 hingga 19 tahun, dan TikTok juga cukup populer di kalangan usia yang lebih tua. Dari contoh demografik di atas, menunjukkan bahwa TikTok menjadi ancaman yang nyata untuk Instagram, karena para remaja menilai bahwa TikTok lebih menarik. Pada kenyataannya, pengguna sosial media di kalangan remaja semakin bertambah setiap tahunnya. Dengan persentase 97%, anak usia 13 hingga 17 tahun menggunakan sosial media. Sederhananya, Instagram bukanlah pilihan utama untuk menggunakan sosial media. Berdasarkan demografik tersebut, pengguna lebih memilih Snapchat dan TikTok. Sementara, angka demografik Instagram mulai terlihat semakin mirip dengan Facebook. Facebook sangat tidak populer untuk para remaja, khususnya usia 13 hingga 17 tahun. Data menunjukkan banyak pengguna Facebook yang berumur 55 hingga 64 tahun dibandingkan 13 hingga 17 tahun. Bahkan pengguna dengan usia lebih dari 60 tahun hampir sama dengan pengguna yang berusia 13 hingga 17 tahun. Ada beberapa nilai plus dengan mayoritas pengguna berusia lebih dari 30 tahun. Yang pertama yaitu,
Pengguna dengan usia 30 tahun ke atas memiliki uang untuk dihabiskan atau dibelanjakan, sehingga Facebook akan menarik tarif lebih tinggi untuk pengiklan agar iklan mereka menyasar audiens yang tepat. Kedua, pengguna tidak akan melihat tren ataupun video viral bodoh pin konyol yang ada di platform lain. Setuju? Seiring bertambahnya usia, mereka cenderung menghabiskan lebih sedikit waktu di sosial media, bukan? Bukan hanya karena memiliki lebih banyak tanggung jawab, tetapi juga kita merasa bahwa kita hidup bukan hanya untuk bersosial media. Semakin bertambahnya usia, mereka akan cenderung mengutamakan keluarga, anak-anak, dan teman dekat serta menjaga sikap dalam bersosial media. Hal tersebut adalah pilihan terbaik untuk kita. Akan tetapi, tidak untuk para pemilik platform sosial media karena artinya mereka sama saja kehilangan pengguna. Jumlah pengguna aktif perlahan akan berkurang, dimulai dari remaja dan orang-orang dewasa yang menghabiskan 3 hingga 4 jam per hari, hingga para orang tua yang hanya melakukan check-in setiap beberapa hari sekali atau bahkan minggu. Kita rasa sudah cukup jelas mengapa hal tersebut dapat merugikan platform sosial media seperti halnya Facebook dan Instagram. Kurangnya inovasi dan tidak memiliki ciri khas yang original. Selain dari kurangnya inovasi dan fitur menarik di Instagram bagi Gen Z, Instagram telah berubah menjadi sosial media plagiat. Pada awalnya, perusahaan induk Instagram yaitu Meta mencoba untuk mengembangkan fitur mereka sendiri ketika mereka mengakuisisi Instagram dan WhatsApp. Bahkan Meta juga mencoba untuk membeli platform lain seperti halnya Snapchat. Namun tidak semua owner bisa dibujuk dan dibeli dengan uang. Sebagai informasi, Meta pernah menawar Snapchat dan menyiapkan uang tunai sebesar $3 miliar pada tahun 2013. Akan tetapi, CEO Snapchat Evan Spiegel menolak tawaran itu. Facebook menyadari ketika mereka tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka mulai merusak platform itu, yaitu dengan cara meniru fitur yang ada di platform tersebut. Instagram Story adalah salah satu fitur tiruan Snapchat yang diplagiat oleh Facebook. Instagram juga menambahkan fitur Reels, di mana fitur tersebut hasil plagiat dari TikTok. Tentu saja semua itu adalah bisnis yang menguntungkan bagi raksasa teknologi. Karena seperti halnya Instagram, YouTube juga mencontek hal serupa, yaitu fitur YouTube Short dan YouTube Story. Yang menjadi masalah adalah semua platform tersebut pada akhirnya akan terlihat sama, karena tidak ada ciri khas fitur original yang membedakan antara satu platform dengan yang lainnya. Karena pada dasarnya, fitur contekan tidak dapat membantu banyak untuk mendapatkan pengguna baru, hanya sedikit membantu konten kreator yang memanfaatkan fitur tersebut karena persaingan yang masih rendah. Maksudnya adalah, jika calon pengguna baru yang belum memiliki akun Instagram ataupun TikTok, kemudian mereka ingin menonton video short atau story, manakah yang akan mereka pilih? Instagram atau TikTok? Sederhananya, TikTok lebih unggul di kalangan para remaja, sehingga akan sulit bagi mereka untuk lebih memilih Instagram dibandingkan TikTok. Instagram dan YouTube sadar akan hal itu. Akan tetapi, mereka tidak mencoba untuk menarik minat pengguna dengan fitur-fitur hasil inovasi mereka sendiri. Sebaliknya, mereka mencoba menarik minat pengguna dengan cara menambahkan fitur yang mereka tiru dari platform lain. Mereka terlalu menghabiskan banyak waktu untuk mengcopy fitur dari platform lain. Mereka lupa hal yang dapat menarik perhatian calon pengguna baru di platform mereka. Hal ini terlihat jelas pada demografik Instagram. Perlahan namun pasti, pengguna Instagram terus berkurang. Kita juga belum berbicara mengenai topik privacy atau politik yang seringkali melibatkan Facebook atau Meta. Instagram telah banyak bertransisi dari sebuah tempat di mana kita saling berbagi momen dengan teman, menjadi tempat di mana kita membagikan highlight dengan orang lain yang kita kenal, menjadi tempat di mana kita berbagi momen palsu untuk mengesankan orang asing. Karena Instagram mulai kehilangan identitas di kalangan pengguna yang ada, akan semakin sulit untuk mereka menarik calon pengguna baru. Sudah bukan rahasia jika TikTok tumbuh pesat dan memberi ancaman ke sosial media lain seperti Instagram. Selama tahun 2021, meskipun banyak yang mengkritik, TikTok tetap menjadi salah satu situs paling banyak dikunjungi, mengalahkan Instagram dan YouTube. Kami memprediksi TikTok akan terus mendominasi sosial media dalam beberapa tahun ke depan, mengalahkan Instagram dan YouTube. Jika kita amati, selama bertahun-tahun kita telah terbiasa menonton acara televisi selama berjam-jam, menonton banyak acara dan iklan yang tidak perlu. Namun, semakin bertambahnya usia, kita mulai memahami bahwa ada banyak waktu yang terbuang hingga kita beralih menggunakan YouTube, di mana kita dapat memilih apa yang ingin kita tonton. Dan seperti yang kita ketahui,
Perlahan namun pasti, pengguna juga mulai meninggalkan YouTube karena waktu penayangan iklan yang semakin hari semakin menjengkelkan dan beralih ke TikTok ataupun YouTube Short. Hal tersebut bukan berarti bahwa sosial media lain akan ditinggalkan para pengguna sepenuhnya, akan tetapi, kita mulai melihat TikTok yang secara perlahan mendominasi sosial media, sehingga hal ini akan berdampak negatif untuk sosial media lain, dan hal tersebut bukanlah hal baru dalam persaingan bisnis sosial media. Sejak lahirnya sosial media pertama kali di akhir tahun 1990, pengguna berbondong-bondong dari satu platform ke platform lainnya. Yang pertama adalah Friendster, kemudian MySpace, kemudian Facebook dan Twitter. Pada titik tersebut, Instagram dan WhatsApp lahir, di mana pengguna mulai beralih dari komputer ataupun laptop mereka ke smartphone mereka. Hingga kemudian, muncullah Snapchat dan TikTok. Tidak satu pun dari platform di atas yang dapat bertahan lebih dari 1 atau 2 dekade. Instagram diluncurkan pada tahun 2010, jadi tidak mengherankan jika sudah waktunya bagi Instagram meninggalkan puncak kejayaannya. 10 tahun lalu, Facebook secara ambisius berusaha untuk mendapatkan semua platform sosial media terkenal, seperti halnya Instagram dan WhatsApp. Akan tetapi, Mark Zuckerberg sepertinya menyadari bahwa hal tersebut tidak dapat bertahan selamanya. Hingga akhirnya, ia memutuskan untuk beralih fokus dan mengembangkan virtual reality atau VR dan Metaverse. Facebook bahkan merubah nama perusahaan mereka menjadi Meta, di mana hal tersebut seharusnya tidak dilakukan karena akan merubah brand identity sebuah produk. Mark sendiri bahkan telah mengingatkan para shareholder ataupun pemegang saham untuk kemungkinan kerugian yang akan dialami dalam 5 tahun ke depan selama tahap pengembangan Metaverse. Tahun lalu, Mark menghabiskan $10 miliar untuk mendirikan Metaverse. Jadi, bukan hal yang mustahil jika pada akhirnya Instagram akan ditinggalkan oleh Meta sendiri. Pada akhirnya, Instagram tetap akan menjadi tempat nostalgia karena pernah menemani kita tumbuh dewasa. Mungkin sebagian dari kita sulit membayangkan bagaimana Instagram akan kehilangan penggunanya. Namun faktanya, hampir seluruh sosial media populer mengalami nasib yang sama. Seperti halnya MySpace dan Friendster yang pada akhirnya hanya menjadi tempat nostalgia bagi sebagian pengguna di masa lampau. 15 tahun lalu, di mana membayangkan MySpace akan tumbang adalah hal yang sungguh mustahil. Akan tetapi, disinilah kita di posisi yang sama bersiap untuk kehilangan Instagram. Dan seperti yang kita ketahui, Instagram terus kehilangan dominasinya. Bahkan sang pemilik pun mengalihkan fokusnya ke proyek baru mereka. Jadi bukanlah hal yang mustahil jika pada akhirnya Instagram juga akan ditinggalkan penggunanya. Pada akhirnya, orang-orang akan mengenang Instagram di masa mendatang, sama seperti mereka yang hanya bisa mengenang MySpace dan Friendster sekarang. In the end, ini semua hanyalah pemikiran kami. Apakah menurutmu Instagram akan tetap bertahan di masa depan? Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan komen jika menurut kamu video ini bermanfaat.